Hai halo guys, selamat datang kembali di channel Filmverse. Nah, film Di Ambang Kematian baru aja tayang di bioskop. Dan film ini kisahnya diadaptasi dari salah satu kisah horor yang dibagikan oleh akun Twitter yang bernama Zero Point. Kisah tersebut sudah dibaca lebih dari 10 juta kali dan masuk dalam trending topik di Twitter beberapa waktu yang lalu. Lantas apakah film ini berhasil memenuhi ekspektasi para penonton? So guys, yuk langsung aja kita masuk ke review filmnya. Kali ini rumah produksi MVP Picture kembali menghadirkan sebuah film horor yang berjudul Di Ambang Kematian. Film yang berdurasi sekitar 97 menitan ini digarap oleh sutradara Azarkinoy Lubis. Film ini mengangkat cerita tentang pesugihan yang belum dikenal oleh banyak orang. Pesugihan ini dipercaya sudah ada dari zaman dulu dan banyak digunakan untuk meraih kesuksesan dan juga kekayaan guys. Tapi pesugihan ini juga meminta tumbal dan tumbalnya adalah anggota keluarga dari si pelaku pesugihan itu sendiri. Menjelang tahun baru 2022 di Sidoarjo ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya yang masih kecil bernama Yoga dan Nadia. Nah, karakter ayah ini diperankan oleh Tengku Rifnu Wikana, sedangkan karakter ibu diperankan oleh Kinaryosi. Sang ibu yang sakit-sakitan terlihat dari kulit mukanya yang mulai bernanah. Si ibu tiba-tiba muntah darah saat Nadia masuk ke kamarnya untuk membawakan makanan. Sang ayah lantas memberinya obat dan gak lama kemudian ia mengambil seekor kambing hitam yang dibawa oleh anak buahnya. Kambing hitam itu ia masukkan ke dalam sebuah kamar yang selalu tertutup dan gak boleh dimasuki oleh siapapun. Dan yang boleh masuk ke kamar itu hanya si ayah itu sendiri. Di sini Yoga pun sempat ditampar saat ia menyalahkan sang ayah atas kematian ibunya. Suatu hari saat mereka sedang makan, tiba-tiba si ibu berjalan ke arah dapur dan memasukkan mukanya ke dalam sebuah panci berisi air yang sedang mendidih. Sontak aja semuanya terkejut dan gak lama kemudian si ibu pun meninggal dengan cara mengenaskan karena mukanya melepuh guys. Setelah ibu mereka meninggal, Yoga mendengar ada bisikan dari sang ibu yang memanggilnya. Yoga merasa bisikan itu mengganggu kejiwaannya hingga ia bisa melihat sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Bahkan gangguan itu Yoga rasakan hingga ia beranjak dewasa. Di sini Yoga mengajak Nadia untuk melihat apa yang dilakukan oleh sang ayah di dalam kamar misterius yang selalu dikuncinya. Betapa kagetnya Nadia setelah ia melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah sempat berdebat dengan ayahnya, Yoga dan Nadia pun kini memahami apa yang dikerjakan oleh ayahnya kali ini. Karena ternyata ayahnya melakukan semua itu untuk mencegah adanya korban lagi. 10 tahun kemudian menjelang tahun baru 2012, hubungan Yoga dan Nadia mulai membaik dengan ayahnya. Tapi sayang Yoga malah tewas mengenaskan setelah ia diganggu oleh beberapa makhluk halus yang sangat menyeramkan. Setelah ibu dan Yoga meninggal, kini tinggallah Nadia dan ayahnya. Lalu bisakah mereka menghapus tumbal pesugihan yang dilakukan oleh sang ayah agar nggak ada lagi korban ke depannya? Nah, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan cerita dari film ini, kalian langsung aja tonton filmnya ya guys. Di Ambang Kematian bukanlah sebuah film horor biasa guys. Film ini memberi kita pelajaran agar kita tidak mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Karena yang namanya pesugihan pasti akan ada meminta tumbal di dalamnya. Dan tumbal yang diminta pun pasti orang terdekat dari si pelaku pesugihan itu sendiri. Walaupun ada beberapa orang mengatakan bahwa ada pesugihan yang aman, tapi yang namanya pesugihan walaupun dikatakan aman tetap akan meminta korban. Karena meminta bantuan kepada makhluk gaib atau jin itu tetaplah salah guys. Nah, sesuai dengan judulnya, film Di Ambang Kematian ini menghadirkan nuansa horor yang intens dengan jumpscare yang terkesan alami dan tidak dipaksakan. Ambience yang bernuansa kelam di rumah Suyatmo pun berhasil membuat suasananya jadi semakin horor. Suasana mencekam ini juga dipertahankan di mana saat Nadia dan ayahnya sedang berada di sebuah hutan untuk mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah pesugihan yang dilakukan oleh ayah Nadia. Selain nuansa yang mencekam, di sini juga banyak elemen darahnya sehingga memperkuat kesan seram di film ini guys.
Bahkan adanya penampakan makhluk menakutkan di rumah Suyatmo juga membuat filmnya terasa semakin mencekam. Walaupun banyak orang yang sudah mengetahui cerita film ini dari tweet yang ditulis oleh Zero Point, tapi penulis skenario di film ini mampu memvisualisasikan pesugihan kandang bubrah ini mendekati dengan gambaran aslinya. Contohnya aja seperti adanya kamar rahasia, sesajen, lalu kambing hitam yang digunakan sebagai alat ritual, adanya rumah yang selalu aja nggak selesai-selesai direnovasi, belum lagi munculnya berbagai penampakan yang menakutkan. Semua itu secara nggak langsung mengatakan kalau tempat itu digunakan untuk tempat pesugihan, guys. Jadi kesimpulannya film horor di Ambang Kematian ini sangat layak banget untuk ditonton. Selain ceritanya sangat relate dengan keseharian yang ada di sekitaran kita, film ini juga ada pesan moralnya, guys. Apalagi film dengan cerita pesugihan sangat jarang sekali diangkat ke layar lebar. Ditambah dengan visual yang sangat mencekam hingga akhir yang bakal ngebuat kita senam jantung hingga akhir filmnya. Nah guys, itulah tadi review dari film Di Ambang Kematian. Dan aku memberikan nilai 7,5 dari 10 untuk film ini. So, sampai di sini dulu videoku kali ini. Thanks for watching and see you guys!